什么事我都会陪在你身边。你的实力有多强？主播，你醒了。你知道他们在哪儿？他们没有明天了。来着干！老五！楚风！怎么会？别碰我！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Martial Asura. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kita memperlihatkan Cupeng yang sedang menuju ke kota kawasan alias tempat tinggal ayahnya. Seperti kita tahu di episode kemarin, Cupeng telah mendapat kabar jika semua keluarganya telah diratakan oleh kelompok tertentu. Sebelum tragedi mengerikan terjadi, ayah angkat sempat menulis sebuah surat tentang perasaan dirinya kepada Cupeng. Dia menuliskan meskipun Cupeng bukan darah dagingnya, tapi dia sudah menganggap Cupeng ini sebagai anak kandungnya. Meskipun sebelumnya antara dia dan Cupeng selalu bertikai, tapi itu semua hanyalah kesalahpahaman di antara keduanya saja. Kemudian setelah selesai menulis, dia pun kemudian keluar karena mendengar suara keributan. Dan ya, ternyata suara itu berasal dari para musuh yang dengan sengaja datang untuk membantai semua keluarga Cu. Sembari bersedih, Cupeng membawa surat itu dari dalam rumah ayah angkatnya. Dia terus mengangkat semua pesan hingga semua kata yang pernah diucapkan ayahnya. Meskipun Cupeng di masa depan sudah menemukan orang tua aslinya, tapi dia sebagai ayah angkatnya itu akan selalu welcome menyambut Cupeng. Satu persatu mayat di sana mulai dibuka dan akhirnya Cupeng menemukan mayat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Sontak Cupeng yang melihatnya ia pun bersedih dan menangis meratapi kematian dari ayah angkatnya. Sumei mencoba untuk menenangkan Cupeng hingga menyadarkannya agar segera merelakan ayahnya. Begitupun dengan Suro, dia juga mencoba untuk memintanya merelakan ayahnya pergi. Tapi di sana Cupeng sama sekali tidak menjawabnya. Dia tidak bicara sampai akhirnya si putri juga mencoba membujuknya untuk merelakan ayahnya. Dan tentu saja dia akan berada di sisi Cupeng dalam membalaskan kematian dari ayahnya. Barulah mendengar itu Cupeng pun mengerti dan bertekad untuk memburu kelompok yang telah membantai keluarganya. Dia bersumpah siapapun yang telah membantai keluarganya, maka dirinya akan membalasnya. Walaupun kelompok ini berada di ujung dunia, Cupeng berjanji akan membalas nyawa dengan nyawa. 这实力有多强？ Singkat cerita, Cupeng telah tersadar yang kini dia telah berada di dalam kamarnya. Sumei juga terlihat menemaninya dan terus merawatnya. Menurut Sumei, Cupeng telah tertidur selama 3 hari 3 malam setelah tragedi pembantaian terjadi. Dia tentu sangat khawatir dengan kondisinya Cupeng. Cupeng tidaklah menghiraukan kondisinya saat ini, yang ada dia menanyakan siapakah yang telah membantai keluarganya. Sumei mengatakan jika kakaknya sudah pergi mencari tahunya dan dia juga sudah menemukannya. Langsung saja Cupeng pun menghampiri Suro dan menanyakannya. Tapi Suro memintanya untuk meminum obat dulu. Dan barulah setelah itu Suro pun mengatakan mengenai kelompok yang telah membantai keluarganya itu adalah Wuhu. Mendengar itu Cupeng sama sekali belum pernah mendengarnya. Bahkan keluarganya juga belum pernah menyinggung mereka. Suro menjelaskan jika Wuhu merupakan ketua dari kelompok bandit, di mana kelompok ini selalu bergerak berdasarkan uang alias selalu menjalankan sebuah perintah. Cupeng bertanya di manakah mereka berada. Suro pun mengatakan dan Cupeng juga langsung bergerak untuk segera pergi.
Tapi Sumei menahannya. Menurutnya kelompok ini sangatlah kuat dan mempunyai pengikut yang sangat banyak. Namun dia tidak takut. Cupeng bahkan kembali menanyakan di manakah tempatnya. Awalnya Suro juga mencoba untuk menunggu hari esok terlebih dulu karena dia akan mengumpulkan beberapa pasukan untuk pergi bersama Cupeng. Tapi Cupeng menolaknya. Dia ingin saat ini juga pergi ke tempat mereka. Mari beralih ke tempatnya para bandit gunung. Benar saja, kelompok ini bukanlah kelompok sembarangan. Selain tempatnya yang sangat luas, anggota dari mereka juga terlampau banyak. Bisa dilihat para petinggi dari bandit ini sedang merayakan keberhasilan mereka melakukan pembantaian. Tapi ya, di saat itu juga seekor burung muncul dan Cupeng terjun dari atas langit. Sontak saja semua orang di sana kebingungan dan bertanya siapakah gerangan ini. Tapi Cupeng tidak memberikan mereka untuk berkata-kata dan langsung menghabisi satu dari mereka. Jelas semua orang pun menjadi murka dan langsung menyerang Cupeng. Namun hanya dengan satu gerakan saja, semua orang yang menyerang Cupeng dihentikan dengan sangat mudah, bahkan langsung tewas seketika. Jelas, semua orang yang berada di sana menjadi ketakutan karena mereka mengetahui Cupeng ini merupakan praktisi spiritualis dunia. Semua orang pun berlutut memohon ampun dan menanyakan tentang kesalahan mereka. Cupeng mengatakan kesalahan mereka ini karena telah melakukan pembantaian pada keluarga Cu di kota Kaosan. Cupeng bertanya siapakah yang telah melakukannya. Semua orang tidak ada yang berani bicara sampai akhirnya Cupeng pun memperlihatkan kekuatannya, yaitu dengan membantai semua orang yang ada di sana. Barulah setelah pertunjukan selesai dilakukan, salah satu dari mereka pun kemudian mengatakan jika yang telah melakukannya yakni adalah kelompok mereka. Namun alasan mereka melakukannya itu karena perintah dari Gong Luyun dari kota Suanu. Demi membuktikannya mereka juga memberikan sebuah surat perintah dari Gong Luyun. Semua orang mencoba meminta maaf pada Cupeng tapi nasi sudah menjadi bubur. Kematian dari ayahnya Cupeng sudah terjadi dan dengan itu Cupeng pun langsung membantai semua orang di sana. Sin kemudian berpindah di sebuah tempat yang di sanalah terdapat tetua yang kemarin pernah menyelamatkan dari Gong Luyun. Dia terlihat sedang melakukan kultivasi tapi nampaknya kultivasinya tidak sesuai dengan harapan. Di mana dia tidak bisa melakukan terobosan untuk menjadi lebih kuat. Kemudian di saat itu seorang prajurit masuk menemuinya dan mengabarkan tentang gerak-gerik Gong Luyun yang telah menyelinap masuk ke Papiliun Musashi. Yang nampaknya di tempat itu terdapat sebuah rahasia besar antara dirinya dengan Gong Luyun. Yang bahkan dia sendiri sangat khawatir jika Gong Luyun menemukan sebuah rahasia yang selama ini dia sembunyikan yang kini telah tersimpan di Papiliun Musashi. Mari beralih ke tempat Gong Luyun yang sudah berada di Papiliun Musashi. Dia terlihat tengah mencari sebuah teknik milik tetua tadi. Namun tanpa diduga Gong Luyun malah menemukan sepucuk surat yang membuat dia menjadi kaget bukan kepalangnya. Bahkan merasa tak percaya dengan tulisan surat itu. Di saat tengah membaca surat itu, muncullah tetua tadi yang kini mendatanginya. Ternyata guys, surat tersebut berasal dari ibunya Gong Luyun yang mengabarkan jika anaknya ini alias Gong Luyun merupakan anak dari tetua ini. Tentu informasi ini masih sangat sulit diterima Gong Luyun. Itu karena selama ini dia mengira dia itu adalah anak dari penguasa kota Suanu. Tetua ini terus saja mendekatinya berharap Gong Luyun mau menerima dirinya sebagai ayahnya. Yang bahkan demi untuk meyakinkannya, tetua ini juga mengeluarkan sebuah benda yang sebelumnya adalah benda pribadi ibunya. Tapi Gong Luyun masih saja enggan untuk mempercayainya. Dia lantas berteriak dan bergerak keluar mengatakan rasa ketidakpercayaannya. Dia masih saja kekeh kalau dirinya itu adalah putra penguasa kota Suanu, Gong Tianping, dan bukan anak dari tetua ini.
Di sini Gong Luyun sangatlah kesal dan berniat untuk membunuh tetua ini. Namun hal itu tidak terjadi karena tetua ini malah terdiam dan mengatakan kalau dia percaya Gong Luyun sudah pasti tak akan membunuhnya. Karena ia sudah tahu jika dirinya adalah ayah kandungnya. Di sana Gong Luyun merasa lemas dan akhirnya duduk terjatuh. Dia masih perlu menyerap semua informasi ini guys, karena baginya informasi semacam ini sangat mengejutkan. Sang ayah berjanji jika dirinya akan melatih Gong Luyun melebihi apa yang telah diberikan Gong Tianping kepadanya, di mana dia bertekad akan menjadikan anaknya ini sebagai praktisi terkuat di alam Tianwu. Meskipun Gong Luyun masih enggan mengakui dia sebagai ayah kandungnya, tapi dia akan sabar menunggu sampai anaknya ini mau menerimanya. Sebelum pergi, sang ayah menyampaikan jika dalam waktu dekat ini Gong Luyun harus bersiap-siap karena tak lama lagi sebuah kompetisi perburuan itu akan segera dilakukan. Dan selain itu, karena Gong Luyun sudah mengetahui identitas dirinya, jadinya sang ayah pun mengatakan jika papilionnya ini akan diberikan pada anaknya. Mari beralih ke kota Suanu. Terlihat Gong Tianping sangat merasa kesal guys karena dirinya tidak menemukan dari Gong Luyun. Selain itu, dia juga mendapatkan kabar mengenai semua bandit gunung itu sudah terbantai. Jelas dia pun terkejut dan menanyakan siapakah yang telah melakukannya. Tapi prajurit ini tidak mengetahuinya. Sin beralih lagi ke tempatnya Cupeng, dia yang kini tengah menuju ke kota Suanu. Lantas di perjalanan ia terlebih dulu bertanya mengenai kekuatan dari pria bertopeng yang telah menyelamatkan Gong Luyun kemarin. Si putri mengatakan tetua ini sangatlah kuat, tapi menurut si putri Cupeng tentu saja bisa bertemu dengannya, yaitu saat berada di tempat perburuan monster bayiku. Di mana tempat itu merupakan sebuah tempat yang bukan hanya terdapat harta karun langka, tetapi terdapat banyak monster yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan dari para monster ini yang terendah itu ada di ranah Siwanu. Jelas mendengar ini si putri auto senang guys. Dia langsung meminta Supeng untuk segera pergi ke sana. Karena pastinya si putri ingin menyerap esensi para monster ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan perjalanan Cupeng? Karena ceritanya sudah usai, maka Mimin pamit undur diri dengan mengatakan sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.